Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami bertiga membuat video ini untuk mempresentasikan case base yang sudah kami buat dalam bentuk makalah, yaitu peran teknologi informasi dalam dunia modern. Dengan anggota kami ada, silakan di next. Ya, ada Dava Naufal Abdillah dengan NIM 023, lalu ada Khairul Ramadan Suherman dengan NIM 018, dan saya sendiri Rafli Aditya 032. Lanjut. Oke, pengertian teknologi informasi ini akan dijelaskan oleh saudara Khairul. Silakan. Baik, di sini yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi adalah sebuah alat atau sarana yang membantu manusia dalam mengolah atau memproses suatu data dengan tujuan mendapatkan informasi penting dari data tersebut secara efektif dan efisien. Boleh di next. Nah, di sini terdapat peran teknologi informasi. Ada 3 yang telah kami analisis. Yang pertama, peran dalam komunikasi. Yang kedua, di dalam bisnis. Dan yang ketiga, di dalam pendidikan. Nah, yang pertama, ada peran teknologi informasi dalam komunikasi. Yang pertama, yaitu melakukan interaksi kapan saja. Teknologi informasi memungkinkan individu, kelompok, atau organisasi untuk tetap terhubung kapan saja tanpa batasan waktu. Dengan adanya teknologi berbasis internet, seperti aplikasi media sosial, panggilan suara, atau video call, interaksi dapat dilakukan dengan mudah, bahkan di luar jam kerja atau zona waktu yang berbeda. Fasilitas ini mempermudah koordinasi lintas lokasi, mendukung kolaborasi global, dan menciptakan fleksibilitas yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi next. Nah, yang kedua, melakukan komunikasi dengan siapa saja. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi dengan teman lama yang jarang ditemui, keluarga yang tinggal di tempat jauh, atau bahkan orang baru yang memiliki minat yang sama. Teknologi ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan sosial, baik untuk keperluan pribadi seperti persahabatan maupun profesional seperti kolaborasi kerja. Selain itu, komunikasi lintas budaya menjadi lebih mudah memperkarya pengalaman sosial dan pemahaman antar budaya. Yang ketiga, bisa membagikan informasi dengan mudah. Pengguna dapat berbagi berbagai jenis informasi dalam berbagai format, termasuk foto, video, rekaman suara, bahkan hingga dokumen digital. Media sosial, aplikasi berbagi file, atau platform komunikasi lainnya mempermudah penyebaran informasi secara luas dengan cepat. Hal ini mendukung berbagai aktivitas seperti menyampaikan kabar keluarga, membagikan ide kreatif, hingga menyebarkan informasi bisnis. Dengan fitur seperti enkripsi, informasi juga dapat dibagikan dengan lebih aman. Kemudian, melakukan komunikasi secara efektif dan efisien. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi dilakukan secara real time dengan tingkat kemudahan yang tinggi, bahkan untuk jarak yang sangat jauh. Fitur seperti pesan instan, panggilan suara, dan video call membantu mempercepat proses komunikasi tanpa membutuhkan waktu perjalanan. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang biasanya dihabiskan untuk pertemuan tatap muka, sehingga komunikasi menjadi lebih praktis, hemat, dan relevan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari interaksi sehari-hari hingga urusan bisnis. Nah, untuk peran teknologi informasi dalam bisnis akan dibacakan oleh Rafli Aditya. Oke, baik, terima kasih saudara Khairul. Saya akan menjelaskan peran teknologi informasi dalam bisnis. Boleh di next. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, manajemen inventaris, dan pelaporan keuangan dengan sistem
yang terintegrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih singkat, sehingga karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Contohnya penggunaan software Enterprise Resource Planning atau ERP membantu menyelaraskan berbagai proses bisnis dalam satu platform. Kalian di next. Lanjut, yang kedua ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Melalui teknologi kecerdasan buatan seperti AI dan Internet of Things (IoT), perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis preferensi pelanggan dan menawarkan produk yang lebih relevan, sementara IoT dapat memantau kualitas produk secara real time selama proses produksi. Lanjut, next. Penghematan ya. Yang ketiga ada penghematan biaya operasional. Dengan digitalisasi, biaya yang sebelumnya dialokasikan untuk proses manual dapat dialihkan ke teknologi yang lebih hemat biaya. Contohnya, pemasaran digital melalui media sosial dan email marketing lebih murah dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional seperti iklan cetak atau televisi. Selain itu, cloud computing juga memungkinkan perusahaan menghemat biaya infrastruktur IT dengan menyewa pelayanan penyimpanan data dibandingkan membangun server sendiri. Lanjut, ekspansi pasar. Yang keempat ada ekspansi pasar. Teknologi internet memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan global tanpa perlu membuka cabang fisik. Melalui e-commerce dari platform marketplace, bisnis dapat menjual produk mereka ke berbagai negara. Selain itu, media sosial juga bisa memberikan peluang untuk membangun hubungan langsung dengan pelanggan melalui kampanye digital dan layanan pelanggan berbasis online. Lalu ada yang kelima, lanjut, pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis big data memungkinkan perusahaan memahami pola perilaku pelanggan, tren pasar dan kinerja bisnis secara real time. Misalnya, data penjualan dapat dianalisis untuk menentukan produk yang paling laris atau waktu terbaik untuk promosi. Sehingga keputusan yang diambil dari itu lebih berbasis data dan minim resiko tentunya. Lanjut, strategi dan implementasi TI, teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi harus disertai dengan strategi implementasi yang jelas. Ini termasuk pelatihan bagi karyawan agar mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Evaluasi berkala terhadap efektivitas teknologi dan pengelolaan perubahan agar seluruh tim dapat beradaptasi dengan sistem baru. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa investasi pada teknologi selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang untuk memaksimalkan manfaat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rafa. Ya, peran selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam pendidikan. Peran pertamanya yaitu akses sumber belajar yang lebih luas. Teknologi informasi memungkinkan akses tanpa batas ke berbagai sumber pembelajaran, seperti e-book, perpustakaan digital, video pembelajaran, dan artikel jurnal ilmiah. Para siswa dapat menggunakan alat-alat ini untuk mempelajari topik yang diminati tanpa harus bergantung pada buku cetak yang mungkin terbatas ketersediaannya. Selain itu, platform seperti Khan Academy dan Coursera menyediakan kursus tambahan di luar kurikulum formal, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mendalam. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang interaktif. Teknologi memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik melalui multimedia interaktif seperti video, simulasi, dan gamifikasi. Contohnya, aplikasi seperti Kahoot dan Quizzes memberikan pendekatan pembelajaran berbasis permainan yang membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, itu meningkatkan efisiensi pengelolaan kelas. Dengan alat seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Edmodo, guru dapat menyusun tugas, menyusun materi, dan melacak kemajuan siswa secara efektif. Teknologi ini membantu guru mengurangi beban administratif seperti penilaian tugas dan penyusunan laporan. Semua ini menjadi lebih cepat dan
terorganisir dengan baik sehingga guru dapat fokus dan pada aspek pengajaran dan bimbingan siswa. Yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID telah membuktikan betapa pentingnya teknologi informasi dalam memastikan kelangsungan pendidikan. Dengan platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, pembelajaran jarak jauh menjadi solusi praktis saat interaksi langsung tak memungkinkan. Siswa dapat mengikuti kelas, berdiskusi dengan teman, dan mengerjakan tugas secara daring. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Aplikasi seperti Padlet, Slack, atau Google Docs mendukung kolaborasi antara siswa, baik dalam menyelesaikan proyek kelompok maupun diskusi kelas. Siswa dapat berbagi ide, mengedit dokumen secara bersamaan, dan memberikan umpan balik secara langsung. Selain itu, platform ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara guru dan siswa, seperti menjawab pertanyaan atau memberikan bimbingan individual. Yang keenam, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dengan alat seperti Adaptive Learning Platform, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Teknologi ini juga menganalisis pola belajar siswa dan memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Misalnya, seorang siswa yang kesulitan dengan matematika dapat diberikan latihan tambahan hingga mereka benar-benar menguasai topik tersebut. Yang ketujuh, penilaian dan umpan balik real time. Dengan teknologi seperti Quizzes, Google Form, atau aplikasi lainnya, guru dapat memberikan tes secara daring yang otomatis dikoreksi. Tidak hanya menghemat waktu guru, tetapi juga memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Kelebihan dan kekurangan teknologi informasi. Kelebihannya itu yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam otomatisasi proses bisnis, termasuk rantai pasokan dan pemasaran digital, sehingga meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Yang kedua, akses luas ke informasi. Media sosial dan platform online dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah. Yang ketiga, pengembangan pendidikan. Integrasi teknologi seperti Google Classroom membantu pengelolaan kelas daring lebih efektif dan mendukung penyesuaian gaya belajar siswa. Yang keempat, dukungan manajer keuangan. Teknologi informasi juga mendukung manajemen keuangan melalui sistem informasi yang meningkatkan transparansi dan analitik data keuangan. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Platform digital mendukung kolaborasi jarak jauh dan komunikasi real time. Tentu saja ini dapat menjadi lebih efisien dalam pelaksanaannya. Yang keenam, mendukung inovasi produk dan layanan. Teknologi informasi bisa memfasilitasi pengembangan produk baru dan pendekatan inovatif dalam pemasaran digital seperti pengelolaan aplikasi e-commerce yang lebih efektif. Yang ketujuh, personalisasi pembelajaran. Dengan teknologi seperti augmented reality, siswa dapat belajar sesuai gaya mereka sendiri, meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Yang kedelapan, pengelolaan risiko finansial. TI memungkinkan untuk mengelola risiko keuangan melalui data analitik yang lebih canggih dan otomatisasi proses yang lebih kompleks dalam pendataan. Yang kesembilan, kemudahan dalam kolaborasi digital. Dengan adanya TI, kita bisa melakukan kolaborasi lintas negara dengan meningkatkan efisiensi dalam proyek-proyek global melalui alat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Slack. Untuk kekurangannya, yang pertama ada ketergantungan berlebih pada teknologi.
yaitu ketergantungan pada teknologi informasi itu dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung, khususnya di kalangan remaja pada saat ini. Yang kedua, resiko keamanan data. Teknologi informasi seringkali menghadapi tantangan seperti kebocoran data dan ancaman cyber yang merugikan individu, organisasi, dan perkantoran. Yang ketiga, cyberbullying dan konten negatif. Media sosial saat ini sedang marak meningkatkan kasus cyberbullying yang dapat berdampak serius pada kesehatan remaja. Yang keempat, kesenjangan digital. Tidak meratanya akses infrastruktur teknologi menciptakan ketimpangan sosial digitalisasi dalam pendidikan dan bisnis. Yang kelima, kompleksitas dan biaya implementasi. Pengembangan dan implementasi teknologi modern seperti AI dan Big Data membutuhkan investasi yang besar, serta pelatihan yang cenderung intensif. Yang keenam, dampak pada moralitas remaja. Penggunaan internet yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada moralitas seperti penyalahgunaan situs tidak mendidik oleh para pelajar. Yang ketujuh, masalah aksesibilitas untuk kelompok rentan. Teknologi masih kurang inklusif bagi kelompok rentan seperti difabel atau masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mengakses infrastruktur digital. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Raffi Aditya. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari case base ini adalah teknologi informasi ini telah menjadi elemen yang sangat penting yang mempengaruhi juga hampir setiap aspek kehidupan manusia di era modern saat ini. Perannya yang cukup signifikan mencakup berbagai bidang seperti komunikasi, bisnis, dan pendidikan. Teknologi informasi ini memungkinkan operasional kolaborasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu juga penerapan teknologi informasi ini memberikan manfaat nyata mulai dari akses informasi yang luas, personalisasi pembelajaran, hingga mendukung inovasi dan produk pembayaran. Tapi tentu saja di balik banyak kelebihannya itu, teknologi informasi juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan oleh banyak orang. Itu seperti ketergantungan yang berlebih, terus ada risiko keamanan data, serta kesenjangan digital yang tadi sudah disebutkan ya. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi ini harus disertai dengan kesadaran akan dampaknya, baik positif maupun negatif. Dengan bijak, teknologi informasi dapat menjadi alat yang mendukung kemajuan individu maupun organisasi di masa depan nanti yang akan mendatang. Lanjut. Oke, masa depan. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.